Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, biarlah firman-Mu nanti dapat kami pakai, kami dapat pergunakan dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Pada pagi hari ini tema yang kita akan renungkan yaitu sebuah tantangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu sangat viral di media TV dan terlebih di YouTube yang banyak membicarakan ada seorang anak Indonesia yang mengikuti ajang bakat audisi di Amerika Got Talent. Tentunya kita tahu semua bahwa anak Indonesia tersebut yaitu bernama Putri Aryani. Penampilan Putri Aryani di Amerika Got Talent banyak mendapat aplaus dari penonton serta para juri karena penampilannya yang sangat luar biasa bagusnya. Dan pada akhir penampilannya, banyak para penonton yang merasa terharu dan bahkan ada yang meneteskan air mata karena dia melihat Putri Aryani ternyata mempunyai keterbatasan fisik
yaitu seorang tunanetra. Namun di dalam penampilannya seakan-akan Putri Aryani tidak mempunyai keterbatasan itu. Sehingga pada akhirnya Putri Aryani mendapatkan Golden Buzzer dari salah satu juri. Golden Buzzer itu merupakan penghargaan yang tertinggi untuk seorang audisi yang penampilannya dinilai sangat memuaskan dan otomatis berhak untuk maju ke babak semifinal. Saya sendiri salah satu pengagum. Saya kalau melihat YouTube-nya, saya bisa berulang-ulang melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di luar penampilan Putri Aryani tadi, ada hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu sewaktu sebelum tampil di panggung America Got Talent, pada saat dia berbicara dengan pemandu acaranya yang mengatakan, Putri Aryani mengatakan bahwa tantangan terbesar saya adalah di mana seorang melihat saya hanya sebagai seorang tunanetra, bukan sebagai musisi atau penyanyi. Dari perkataan itu, tantangan terbesar saya adalah di mana orang melihat saya hanya sebagai seorang tunanetra. Pada pagi hari ini kita bisa belajar dari pernyataan yang disampaikan oleh Putri Aryani kepada kita atau setiap orang yang melihatnya. Pertama, kita sebagai manusia lebih sering melihat seseorang dari penampilan fisiknya saja, atau bahkan kita menilai seorang dari penampilan. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Putri Aryani tidak membuat dia rendah diri, bahkan putus asa, tetapi tantangan itu justru menjadi motivasi sendiri bahwa keterbatasan fisiknya tidak menghambat dia untuk mengejar cita-cita atau impiannya. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Firman ini menyapa kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita supaya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan atau keterbatasan dari tantangan hidup yang kita alami atau hadapi. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita
dalam menghadapi setiap permasalahan apabila kita menyerahkan sepenuhnya semua tantangan atau perkara dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan atau dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dengan karunia itu kita tidak boleh menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada mengharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu terkasih, kini waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami sampaikan puji dan syukur kami kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri bagi kami sepanjang hidup kami. Secara khusus di pagi hari ini ya Bapa, bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami secara bersama-sama datang dan berdoa, menyampaikan pokok-pokok doa kami kepadamu. Sebab kami meyakini ya Bapa apa yang Tuhan firmankan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah yang menjadi pegangan kami ketika kami berdoa, bahwa kasih Tuhan sangat kepada kami. Dan kami meyakini kami datang, kami berseru, maka Tuhan akan mendengar kami. Pagi ini kami teringat akan jemaat, saudara-saudara kami yang saat ini ya Bapa sedang terbaring sakit. Kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teringat akan orang tua terkasih, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Soekarni, Ibu Sumiyum Karjono. Ya Bapa, kami membawa orang tua kami tersebut ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka, jamahlah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Kami teringat juga akan saudara-saudara terkasih yang dalam perawatan, baik di rumah maupun dalam proses kesembuhan. Berdoa untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda
Elizabeth, Bapak Jos Sunario, Ibu Junian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Suyitno, Ibu Eva Trisusetio, Pendeta Rudi Arianto, Bapak Ponco Raharjo, Ibu Iren Lilis-Listio, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujostuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Yohanes Uyono, maupun Saudara Maurid Putra Praditya. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolonglah mereka, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, dan pulihkanlah ya Bapa. Kami percaya dengan obat-obatan yang dikonsumsi maupun istirahat yang cukup, kami meyakini Tuhan akan menolong mereka semua. Tuhan akan menyembuhkan mereka semua. Tepat pada waktunya Tuhan. Teringat juga akan keluarga jemaat, bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Susiani, maupun bagi Bapak Budi Kristanto. Bapa, kami membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu juga. Tolonglah mereka, dan kiranya Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami hari ini juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan, dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mempercayai bahwa Engkau akan mempertemukan mereka dengan waktu-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini merindukan buah hati di tengah mereka. Tuhan, tolonglah, Engkau juga boleh menjamah setiap kandungan untuk keluarga tersebut. Kiranya Engkau boleh memberikan buah hati di tengah mereka, sehingga menambah kebahagiaan dan sukacita mereka. Dan biarlah Tuhan, kami percayai mereka juga boleh selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi juga tepat pada waktunya. Berdoa juga teringat akan saudara-saudara yang saat ini sedang mencari pekerjaan dalam kondisi ekonomi yang saat ini ada. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberikan mereka pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, dengan talenta yang mereka miliki. Kiranya Engkau boleh membukakan lowongan pekerjaan itu sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini ya Bapa, kami berdoa juga bagi saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, sehingga mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa, biarlah setiap masalah-masalah apapun yang dihadapi oleh mereka semua, kiranya Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Kami percaya ya Bapa, bahwa dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami meyakini Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah tersebut. Sebab masalah-masalah apapun yang kami hadapi pasti tidak akan melebihi kekuatan kami sebagai umat-Mu. Begitu juga untuk beberapa gereja yang saat ini juga masih dalam pergumulan. Teringat akan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, yang masih bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan gereja. Tuhan, tolonglah, sehingga boleh Tuhan permudah semua perizinan dan proses tersebut boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga
hari ini berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau memberikan mereka semua panjang umur, memberikan kesehatan, dan memberikan berkat yang tercurah, yang tak ada habis-habisnya bagi mereka atas kehidupan mereka. Teringat hari ini juga bagi pendeta terkasih kami, Pak Joko, Mas Rudi, Mbak Adel, maupun bagi setiap majelis, aktivis di setiap komisi, badan maupun wilayah, dimanapun mereka semua berada, dalam aktivitas apapun yang mereka lakukan hari ini. Kami berdoa bagi mereka semua. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan beri ini dengan baik, dengan semangat. Oleh karena itu ya Bapa, cukupi dan penuhilah kebutuhan mereka saat ini. Secara pribadi, berkatilah mereka. Bapa, hari ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami tercinta. Mulai dari Presiden, Menteri, setiap jajaran dalam pemerintahan yang terkecil sekalipun. Kiranya mereka dapat bertugas dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, itu seturut dengan hikmat-Mu. Kami berdoa kiranya kesejahteraan dapat tercipta di bumi kami, di bumi Indonesia ini. Bapa, terima kasih. Kami teringat sekali lagi juga untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara. Ya Tuhan, tolonglah biarlah damai, sejahtera itu boleh menyertai selain bangsa kami, juga banyak kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, jauh dari sempurna. Namun kami meyakini bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami. Baik yang kami ucapkan, maupun saat ini yang timbul dalam hati kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi secara pribadi hari ini, Tuhan, tolonglah, dengarlah doa-doa kami. Dan kami meyakini bahwa doa ini akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau baik dan teramat baik. Inilah doa kami Tuhan, kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan